Pintu tol Cikunir 2 pasca ambruknya atap gardu tol tersebut. Maria Lizia Hasri akan melaporkan selengkapnya dari tol Cikunir 2 Bekasi, Jawa Barat. Maria, apa upaya yang dilakukan Jasa Marga agar beberapa pintu tol Cikunir 2 bisa dibuka kembali? Ya, Zilvia, selain perbaikan, upaya sementara yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga ini adalah menyangga pintu tol yang kemarin memang ambruk diterjang oleh angin kencang dan hujan deras. Kalau kita lihat, ini di sebelah kiri saya ada dua tiang penyangga coklat berukuran besar untuk menyangga atap tol. Kemudian di sebelah kanan saya, ini ada tiang penyangga yang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelah kiri saya. Kemudian di tengah-tengahnya itu Zilvia, di atap yang kalau kita lihat ambruknya itu kemarin parah dibandingkan dengan atap di kiri dan kanan, itu disangga oleh satu pintu tol. Nah, memang kalau dipikir-pikir Zilvia, keamanan dari pengguna jalan yang melintas di gardu tol Cikunir 2 ini bisa dipertanyakan. Namun pihak Jasa Marga sudah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang melintasi ini. Pihak Jasa Marga mengatakan sudah memikirkan sebelumnya untuk membuka pintu tol yang saat ini dari 15 pintu tol sudah dibuka 10 pintu tol. Dari sebelumnya bertahap 4 pintu tol, kemudian tadi pagi dibuka 8 pintu tol, sekarang dibuka lagi 10 pintu tol. Jadi otomatis hanya ada 5 pintu tol saja yang belum bisa dioperasikan seperti itu. Nah, tadi kami juga sempat mewawancarai pihak Humas atau Corporate Communication dari pihak Jasa Marga dan berikut adalah keterangannya. Salah satu jalur yang vital juga ya, menghubungkan antara Cikampek dengan Jakarta Lingkar Luar. Nah, dan ini juga untuk pelayanan kepada pengguna jalan kami gitu ya. Jadi artinya tentu kami sebelum membuka ini kami juga memastikan bahwa memang ini aman untuk dilewati. Sehingga memang belum semua lajur transaksi di gerbang tol ini kami buka, demikian. Zilvia. Maria, berapa lama waktu yang dibutuhkan Jasa Marga untuk memperbaiki keseluruhan atap gardu tol? Zilvia, perbaikan sementara saat ini masih dilakukan, namun untuk perbaikan keseluruhan itu tadi pihak Jasa Marga belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pihak Jasa Marga mengatakan ingin berfokus terhadap yang penting seluruh pintu tol ini dapat beroperasi terlebih dahulu, karena memang perbaikan keseluruhan kalau kita lihat itu terbuat dari baja, sedikit waktunya lebih lama. Sehingga memang saat ini diprioritaskan untuk membuka jalan tol semua, kemudian keselamatan dari para pengguna jalan tol, karena memang kalau kita bandingkan kemarin atap yang dirasa tidak ada masalah itu bisa ambrol terkena hujan dan juga angin kencang, apalagi sekarang yang kalau kita lihat ada kerusakan yang bisa dibilang ini cukup parah, sehingga jika ada hujan atau angin kencang yang diprediksi nanti akan terjadi lagi, ini bisa rawan ambruk lagi begitu Zilvia. Demikian Zilvia untuk sementara yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Cikunir 2. Kepolisian menemukan proyektil peluru yang digunakan oleh pelaku saat menembak seorang ojek online di Jalan Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan. Dari identifikasi sementara, senjata yang digunakan pelaku diduga senjata api rakitan. Proyektil peluru yang diduga milik pelaku ditemukan petugas gabungan dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya saat melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan sopir ojek online pada Sabtu malam di Jalan Kemang Utara, Mampang, Jakarta Selatan. Belum diketahui jenis senjata yang digunakan, namun dugaan sementara senjata tersebut merupakan senjata api rakitan. Petugas juga menemukan bekas tembakan yang mengarah ke dinding di salah satu rumah warga. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menjelaskan, kasus ini sudah ditangani tim dari Polres Jakarta Selatan dan Dirkrimum Polda Metro Jaya. Informasi pemukulannya, tapi ada tembakan, tapi bukan tembakan ke kepala. Jadi sekarang lagi sedang ditangani, ya kita akan selidiki. Teknisnya seperti apa ya nanti kita akan sampaikan. Siapa Pak berbadan tegak? Apakah itu unsur dari kesatuan atau? Enggak bisa lah, semua orang berantagap yang banyak sekali yang jago-jago, atlet segala macam. Enggak, nanti kita jangan berspekulasi, lebih baik kita tunggu pengungkapannya. Jadi sekarang apa Pak? Kita akan ungkap. Kita minta hanya kepada teman-teman Gojek supaya tenang saja. Berikan kepercayaan kepada polisi untuk mengungkap itu. Sudah dibentuk tim dari Polda. Sebelumnya pengendara ojek online Ronaldo Agustin ditembak orang tak dikenal di Jalan Kemang Timur. Hingga Sabtu malam Ronaldo masih menjalani perawatan medis karena luka di bagian kepala di Rumah Sakit JMC Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Fahir Mal, Metro TV.
Aksi arogan para pengendara di jalanan bukan pertama kalinya terjadi. Sepanjang tahun 2015 tercatat sedikitnya ada 5 kasus arogan berujung penembakan. Tingkat stres yang tinggi di jalanan patut diwaspadai agar tidak terjadi aksi anarki. Sabtu sore 13 Februari 2016, warga Jakarta lagi-lagi dikagetkan oleh aksi koboi jalanan yang menembakkan senjata api karena tersulut emosi. Kali ini korbannya adalah seorang pengemudi ojek online. Aksi koboi jalanan ini bermula saat korban terlibat cekcok dengan 2 pengendara motor di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Karena tersulut emosi, pengendara motor yang masih belum diketahui identitasnya ini menyalip korban dan berujung pada aksi pemukulan. Sejumlah saksi di lokasi menyebut bahwa terdengar suara tembakan bersamaan dengan aksi pemukulan tersebut. Pelaku diduga 2 orang, dua-duanya dengan menggunakan sepeda motor satu-satu. Jadi bukan begal, tapi ada selisih di jalan. Aksi anarki akibat tersulut emosi di jalanan memang bukan pertama kalinya terjadi. Sepanjang tahun 2015 sedikitnya tercatat ada 5 kasus penembakan yang terjadi di jalanan. Terakhir terjadi pada 4 November 2015. Seorang tukang ojek tewas setelah ditembak bagian kepalanya oleh oknum TNI di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pemicunya pun sama, karena tersulut emosi saat terjadi gesekan di jalanan. Kemacetan di jalan raya memang dapat memicu masalah beragam. Selain membuang waktu pengendara, kemacetan juga meningkatkan stres, sehingga seseorang dapat dengan mudah tersulut emosinya. Namun aksi main hakim sendiri dengan cara arogan di jalanan tetap tak dapat dibenarkan. Selain peran aparat untuk menciptakan ketertiban, pengendara juga memegang peran krusial untuk saling bertoleransi demi menghindari tindakan anarki. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, di Reskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krisna Murti menegaskan penertiban lokasi prostitusi Kalijodo bukanlah persoalan besar. Namun pemerintah daerah diminta untuk tetap mempertimbangkan implikasi sosial, terutama bagi warga dan permukiman di sana. 3,5 tahun saya di sana, kami meratakan Kalijodo bersama waktu itu Gubernur Pak Sutioso. Preman habis, ya 2.000 orang tuh habis. Dan kemudian perjudian habis, bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana harus dipedomani. Ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan yang menjadi kafe-kafe yang ilegal, ya di sana ada mucikari, mungkin ada orang-orang yang datang minum-minum kelas-kelas bawah yang kemudian menimbulkan implikasi sosial. Dan kemudian salah satunya berakibat seperti yang kemarin kecelakaan. Maka Pemda, Pak Gubernur saya dengar mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Bapak Kapolda juga sudah mendukung. Nah, nanti kami memberikan masukan kepada Bapak internal, masukan internal seperti apa Kalijodo. Intinya Kalijodo nggak ada masalah, itu diantem nggak masalah, nggak ada premannya lagi. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran lokasi prostitusi Kalijodo. Rencananya lokasi itu akan disulap menjadi taman terbuka hijau. Berikut liputan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ricky Rusdiana serta pilot drone Muhasin Jalal. Nama Kalijodo mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Atas peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta Barat setelah membenahi waduk Peluit. Kawasan Kalijodo ini sebenarnya merupakan jalur hijau, di mana nantinya ke depannya setelah pembongkaran, Pemprov DKI Jakarta akan membuat sebuah taman di kawasan Kalijodo ini. Kalijodo dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali menertibkan kawasan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang berbatasan dengan Jakarta Barat ini. Namun praktik prostitusi di kawasan yang diapit oleh Kali Angke dan Kanal Banjir Barat ini tetap berlangsung. Kawasan Kalijodo yang luasnya kurang lebih 5 hektar merupakan kawasan padat penduduk. Sekitar 2.000 kepala keluarga menempati kawasan Kalijodo. Sekitar 50 kafe beroperasi di kawasan Kalijodo dan sekitar 150 PSK tinggal di sana. Namun saat PSK bekerja, jumlahnya bisa mencapai 500 orang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap untuk menggusur lokalisasi di wilayah Kalijodo.
Sebelum digusur, Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan wilayah Kalijodo terlebih dahulu. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melakukan perlawanan jika rencana penggusuran ini terjadi. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga, mantan Bupati Belitung Timur ini akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengamankan Kalijodo. Tapi setelah kejadian yang Fortuner, saya berpikir kalau dibiarin terus, nanti korban lagi nih. Ya udah kita utamakan bersihin dulu lah Kalijodo. Pemprov ada kendala nggak sih Pak? Kan katanya preman di sana serem-serem. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1000, kita kirim 1000 brimob. Senjata lengkap kok. Tapi udah ada koordinasi belum sih Pak sama polisi? Nanti kan udah SP1, SP2, SP3, baru kita minta bantuan polisi. Bener Pak, mau ngirim tank sampai ke sana Pak? Enggak, kan dia bilang mesti pakai tank. Ya pakai tank ya saya pakai perumpamaan ya pakai tank dong. Maksudnya tank top. Ya pakai tank itu kita tank top juga. Minimnya ruang terbuka hijau membuat kawasan Kalijodo, Jakarta Utara menjadi salah satu program Pemprov DKI Jakarta dalam ruang